Saudara, selama satu dekade memimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo banyak memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Hingga pertengahan bulan Agustus lalu, Presiden Jokowi telah membangun 366.000 kilometer jalan desa, 2.700 kilometer jalan tol, 6.000 kilometer jalan nasional. Jokowi juga membangun 50 bandara dan pelabuhan baru, serta 43 bendungan. Selain itu, Presiden Jokowi juga menginisiasi pembangunan Ibu Kota Nusantara yang saat ini terus dikebut pembangunannya. Dalam sidang tahunan MPR RI 16 Agustus lalu, Presiden Jokowi menegaskan pembangunan infrastruktur dengan anggaran 400,3 triliun rupiah dinilai sudah sesuai sasaran. Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar 400,3 triliun rupiah, terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN. Saudara, 10 tahun pemerintahan Jokowi, bagaimana capaian infrastruktur dalam satu dekade ini dan sejauh mana pembangunan infrastruktur memberikan efek terhadap perekonomian dalam negeri. Kita akan bahas bersama dengan Suswi Yono Murgiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Telisa Aulia Valianti, Guru Besar FEB UI. Selamat malam Pak Suswi, selamat malam Ibu Telisa. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Pak Suswi, pertanyaan pertama saya untuk Anda soal dampak pembangunan infrastruktur selama 10 tahun ini, kemudian pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah 3T seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Jadi seperti kita ketahui, di dalam 10 tahun terakhir ini, pembangunan infrastruktur sangat masif sekali. Tadi seperti sudah disampaikan beberapa data yang terkait dengan pembangunan jalan tol baru yang kira-kira sampai lebih dari 2.400 kilometer. Kemudian juga beberapa yang terkait pembangunan infrastruktur yang lain, instalasi air minum untuk tenaga listrikan, kemudian juga bendungan, mungkin kami koreksi dari 61 yang sudah selesai beroperasi 53. Jadi ada penambahan ya, Pak? Iya, Pak. Ada penambahan dari 61 jadi 53 yang sudah terrealisasi ya? Kemarin beberapa kali baru diresmikan. Nah, sebenarnya kalau lihat data lengkapnya, mungkin lebih mudahnya kita kelompokkan. Di dalam proyek infrastruktur ini ada satu kelompok proyek strategis nasional atau PSN yang selama ini kita juga sudah dorong sejak 2014 sampai 2024. Di dalam pelaksanaan PSN ini kita mulai merealisasikan pembangunan di 2016. Jadi selama 8 tahun ini itu yang sudah selesai ada 205 proyek strategis nasional. Dari 205 ini total realisasi investasinya sudah sekitar 1.855 triliun. Ini dari 205 PSN, sedangkan masih ada 78 dan 233 di dalam daftar PSN terakhir kemarin, yang kalau selesai semuanya itu lebih dari 6.200 triliun. Kemudian kalau kita clustering, tadi sudah disampaikan Bapak Presiden menyampaikan ada yang terkait dengan konektivitas, aksesibilitas, itu kira-kira bandara, pelabuhan ada 11 pelabuhan dan 50 bandara baru, ada 7 proyek kereta api baru dan sebagainya. Kemudian yang terkait dengan ketahanan energi, mulai dari pembangkit listrik, kalau kita total sudah 21,7 gigawatt. Demikian juga yang terkait dengan kedaulatan pangan, ada 53 bendungan yang koreksi dari 44 tadi. Ketiga food estate, ada jaringan irigasi. Demikian juga yang terkait dengan klaster hilirisasi industri. Kalau kita lihat terutama dari kawasan-kawasan strategis. Nah, dari KEK sendiri, KEK itu sudah mulai di 2014, waktu itu sampai hari ini sudah ada 22 kawasan ekonomi khusus. Dan kalau kita lihat ini tersebarnya juga 15 berada di luar Jawa, jadi mendorong ekonomi inklusif. Demikian juga dari sisi investasinya, KEK itu sudah mencapai 205,2 triliun. Nah, capaian tenaga kerjanya tambahannya pun sudah 132.000 tenaga kerja. Nah, tadi kalau bicara mengenai daerah 3T yang terluar, kita lihat dari beberapa PSN, misalkan pembangunan 15 PLBN, pos lintas batas negara kita, 15 kita bangun selama 10 tahun ini gitu. Itu sudah betul-betul mendorong perekonomian di daerah-daerah perbatasan. Sebagai contoh misalkan di Sekautung, di Jayapura, di Irian, demikian juga di Matoain di perbatasan dengan Timor Leste. Nah, kalau kita lihat pembangunan infrastruktur yang masif ini, saya kira baik dari sisi nilai maupun dampak ekonominya
sangat besar sekali mewarnai pertumbuhan ekonomi kita selama 1 dekade ini. Oke. Demikian. Pak Suswi gini, kalau tadi kita melihat dari pembangunan infrastruktur selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi secara masif dengan budget yang sangat besar, kemudian harapannya semua sesuai target. Apa yang membuat pembangunan infrastruktur tidak semuanya kemudian mencapai target, Pak? Kendalanya apa? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari proyek strategis nasional, ini setiap saat kita rubah dengan Kepres maupun dengan Permenko, di mana daftar PSN ini selalu bertambah, yang kita keluarkan yang sudah selesai. Baik. Nah tadi sebagai catatan dari 283 proyek itu yang betul-betul sudah beroperasi 205. Sisanya yang 78 sedang berproses, Mbak. Ada yang beroperasi sebagian, ada yang sudah konstruksi, ada yang baru selesai pembiayaan karena ini kan proyek multi years. Kemudian di dalam penyelesaiannya pun proyek-proyek ini ada yang memang masuk saat PSN masuk mereka sudah melakukan berbagai sampai dengan operasi, namun ada proyek yang ada pengembangan, sudah beroperasi selesai pun ada pengembangan. Jadi kalau dari sisi jumlah relatif sebenarnya hampir semuanya selesai sebagian besar dan beberapa juga sedang berproses. Jadi artinya bukan tidak sesuai target tapi masih dalam proses begitu ya Pak. Artinya barangnya tetap dikerjakan begitu sesuai dengan target yang sudah ditetapkan begitu ya. Betul. Kita melakukan evaluasi secara reguler terkait dengan PSN, Proyek Strategis Nasional ini, dan kita juga melaporkan secara reguler. Jadi dari catatan terakhir, listnya ada 233 proyek, itu ada yang selesai sampai akhir tahun ini, ada yang beyond 2024. Baik. Jadi semuanya masih dalam proses. Saya ke Bu Telisa ya. Bu Telisa, kalau kita bicara soal capaian infrastruktur di era Pak Jokowi, sejauh mana kemudian ini berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi 1 dekade ini? Ya, tentunya infrastruktur itu kan multiplier efeknya cukup besar ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan hasil riset ya, beberapa kajian menunjukkan bahwa multiplier efek dari sektor infrastruktur itu mendekati angka 2. Jadi kalau kita mengeluarkan uang 1 triliun, itu untuk pertumbuhan ekonomi itu bisa create maksimum 2 triliun ya. Walaupun di average sekitar 1,6 triliun. Impact-nya ya, lebih perputaran ekonomi yang bisa ditimbulkan. Nah, berarti kan cukup besar ya. Dan kemudian yang kedua, karakteristik infrastruktur di Indonesia itu juga biasanya padat karya. Tadi disampaikan oleh Pak Susi terkait dengan penyerapan lapangan kerja. Jadi banyak program-program prioritas strategis nasional ini itu untuk menyerap lapangan kerja juga. Dan yang ketiga itu biasanya juga kita kan sekarang sedang mendorong TKDN ya. Jadi pemerintah sendiri kan memang sudah mendorong agar pembangunan infrastruktur itu menggunakan produk-produk lokal juga gitu. Nah, itu juga artinya mendrive dari sisi produksi domestik ya. Misalkan dari industri semennya, kemudian industri transportasinya dan seterusnya. Nah, itu didorong untuk dari ekonomi domestik juga gitu. Ya walaupun nggak bisa 100% ya, tetapi setidaknya kita terus mendorong penggunaan domestik. Nah, itu tentu sangat berdampak ya. Dan kita sendiri sebagai masyarakat merasakan efisiensi kegiatan kita dengan infrastruktur. Dan tadi mungkin banyak disampaikan infrastruktur tuh fisik ya. Tetapi sebetulnya infrastruktur juga yang kalau dilihat itu telekomunikasi, jangan lupa. Ini kan kita di era ekonomi digital. Bagaimana kita masih bisa survive di era COVID dengan adanya internet, dengan adanya meningkatnya kecepatan ya. Jadi saya juga mau menyorot tadi di era Pak Jokowi ini meningkat dari tadinya 2014 itu kecepatan internet kita 2,5 Mbps. Itu kemudian bisa menjadi 25 Mbps. Itu naik 10 kali lipat. Nah, dengan itu terus ada 4G, 5G gitu kan. Itu berkembang banget. Kita sangat mudah sekarang untuk melakukan komunikasi, konektivitas. Nah, bayangkan kita sehari aja internet mati, itu kan pasti berpengaruh ke produktivitas kita. Apalagi ekonomi sekarang banyak yang dengan platform-platform, aplikasi-aplikasi ya, hidup kita penuh dengan aplikasi nih kalau kita rasakan dan sangat membantu dari perekonomian kita. Jadi itu aja yang kita rasakan. Jadi kalau menurut saya bukan suatu hal yang sulit apabila kita melihat indikator ini dan kita bisa memberikan apresiasi. Pak Jokowi mungkin bisa kita kasih semacam legacy ya, bahwa beliau adalah sebagai Bapak Infrastruktur Indonesia ya. Artinya gini, pembangunan infrastruktur secara masif di era Jokowi ini menjadi salah satu faktor pendukung besar kenapa pertumbuhan ekonomi kita ada di tren angka positif begitu. Iya, kita selama ini kan bisa menjaga di kisaran angka 5% ya. Jadi itu yang sesuatu hal yang agak langka di tengah kondisi global, tekanan global. Pertumbuhan ekonomi global di angka 3,4%. Iya, kita bisa di atas global, kemudian juga kita masih bisa tumbuh di era COVID ya, meskipun sempat negatif tapi kan langsung naik 7%. Jadi kita pulih lebih cepat juga dibandingkan dengan negara-negara yang melakukan lockdown. Nah, saat itu infrastruktur adalah salah satu
satu sektor yang tetap boleh berjalan tuh di era COVID misalkan. Nah itulah yang mendorong kita. Jadi menurut kami sih beliau dengan riset-riset yang ada ya, menurut kami sangat layak untuk dinyatakan sebagai Bapak Infrastruktur Indonesia ya, dengan kepemimpinan, karena tidak mudah ya. Untuk kalau kita lihat dari sejarah Cina, Singapura dan lain sebagainya, itu dibutuhkan keberanian dalam membangun infrastruktur, karena infrastruktur tuh cukup berat ya tantangannya tadi. Lalu bagaimana kalau kita bicara soal dampak jangka panjang dari pembangunan infrastruktur di era Pak Jokowi nanti, khususnya bagi wilayah-wilayah 3T itu? Seperti apa kemudian nanti dampak jangka panjangnya untuk masyarakat yang ada di sana? Iya, jadi kalau kita lihat ini kan Pak Presiden Jokowi ini adalah nawacita, nanti Pak Prabowo adalah astacita. Kalau kita lihat dari nawacita itu memang Pak Jokowi kan membangun dari pinggiran ya, itu pasti daerah 3T menjadi prioritas beliau. Nah, untuk di astacita sendiri itu disebutkan pengembangan infrastruktur dan agromaritim melalui koperasi. Jadi artinya ada kata-kata infrastruktur juga di dalam astacitanya. Jadi dilihat bahwa pemerintahan akan datang memang akan terus melanjutkan. Nah, untuk di daerah 3T sendiri itu kan sebetulnya permasalahan terkait dengan logistik ya, dan memenuhi akses masyarakat biasanya terhadap kebutuhan transportasi dan juga biasanya kebutuhan masyarakat sehari-hari pangan. Jadi ada beberapa daerah kita di wilayah terpencil dan terluar itu yang sulit untuk diakses melalui jalan darat, misalkan harus melalui jalan laut ataupun udara. Nah, kebutuhan logistik masyarakat itu dipasok ya di era Pak Presiden ini terus untuk didorong dengan perbaikan konektivitas tadi, termasuk jalan desanya. Nah, itu kan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan baik, harga-harga juga. Kalau kita lihat kan salah satu prestasi juga adalah kestabilan harga ya, di era Pak Jokowi ini stabilitas harga relatif bisa tercapai gitu untuk volatile food dan lain sebagainya. Nah, masyarakat di daerah terluar itu sangat membutuhkan akses untuk kemudahan mereka memenuhi kebutuhannya dan pada harga yang terjangkau. Jadi kita lihat berbagai daerah dulu belum pernah ya dalam sejarah itu sistem harga BBM aja contohnya itu satu harga. Nah, ini kan bisa dicapai harga BBM satu harga. Nah, itu jadi di era yang akan datang itu PR-nya sebetulnya adalah memanfaatkan infrastruktur ini tadi. Kalau ada pendapat ekonom yang menyatakan belum terkoneksi dan sebagainya, tentu memang nggak ada yang sempurna dan semua butuh proses. Jadi artinya bahwa kebutuhan industri itu apa, dengan adanya logistik yang makin baik, industri kan juga akan makin baik. Nah, itu harus dilanjutkan karena sejalan dengan astacita kan hilirisasi industri. Nah, nanti infrastruktur yang sudah ada itu bagaimana dimanfaatkan untuk mendukung proses industrialisasi ini, seperti itu. Kalau saya melihat perlunya seperti itu. Saya ke Pak Susi. Pak Susi, kan selama ini kita hanya mendengar dengan istilah biasa pembangunan infrastruktur itu Jawa sentris, hanya terpusat di Jawa. Tapi di era Pak Jokowi kemudian menjadi Indonesia sentris. Bagaimana kemudian ini nanti bisa kalau melihat dari indikator keberhasilannya dan kemudian nanti bisa dilanjutkan kembali lagi di pemerintahan terpilih mendatang? Ya, terima kasih Mbak Livi. Jadi kalau kita melihat dari peta dari berbagai proyek infrastruktur kita, baik PSN maupun kawasan-kawasan pengembangan ekonomi, khususnya KEK atau kawasan ekonomi khusus, dari awal memang desainnya ini untuk ekonomi inklusif. Artinya memang akan meratakan semua sumber-sumber pertumbuhan ekonomi terutama di luar Jawa. Saat ini dari 22 KEK yang beroperasi juga 15 ada di luar Jawa. Demikian juga dengan beberapa daerah 3T tadi yang di awal disebutkan Mbak Livi, pembangunan 15 PLBN itu betul-betul didorong untuk juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di kawasan-kawasan perbatasan. Nah, mengenai keberlanjutan proyek, saya kira tadi di dalam pidato Pak Presiden sudah disampaikan untuk tahun depan pun itu di postur APBN kita 2025 itu pemerintah masih mengalokasikan sangat besar 400,3 triliun dengan fokus ke beberapa layanan dasar ke masyarakat tadi, mulai pendidikan, kesehatan, kemudian masalah ketahanan pangan dan energi. Jadi saya kira kita tetap ke depan infrastruktur itu menjadi hal yang paling penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Saya kira tadi Bu Tilisa sudah menyampaikan juga, terutama share-nya ke PDB kita. Dari satu contoh sektor konstruksi saja, itu share ke PDB-nya sudah 10% sendiri. Di luar itu juga sektor konstruksi kita dalam beberapa tahun terakhir di semester 1 2020 ini growth-nya masih 7,5%, jadi sangat tinggi sekali. Kemudian kalau kita lihat juga multiplier efeknya. Dari satu sektor konstruksi saja, itu linkage-nya ke sektor yang lain itu juga sangat tinggi sekali. Karena itu pemerintah yakin dengan kita tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur ke depan, bukan hanya mendorong pertumbuhan ekonomi yang kita terus jaga di level di atas 5%, bahkan kita akan mengarahkan seperti yang disampaikan di Bapak Presiden terpilih, kita akan mengarah ke 8%. Nah, namun demikian beberapa hal yang tadi jadi catatan teman-teman, misalkan apakah sekarang sudah bisa menghubungkan sehingga bisa mendorong industri manufaktur. Nah, sebenarnya untuk keberlanjutan ke depan,
kita ingin mendorong kembali beberapa infrastruktur yang sudah kita bangun dalam 10 tahun ini kita kelanjutannya seperti apa. Sebagai contoh, tadi dari 61 bendungan sudah 53. Nah, berikutnya kita mendorong masalah jaringan irigasinya, mengoptimalkan pemanfaatan bendungan itu sendiri. Demikian juga tadi dari lebih 2.400 kilo jalan tol misalkan. Itu sebagai backbone-nya. Nah, sekarang kita sudah mulai program-program untuk program exit jalan tol. Sehingga fishbone-nya juga kita bangun. Termasuk akses ke kawasan industri yang menjadi program utama kita. Desain kawasan ekonomi khusus akan nyambung dengan backbone jalan tol tadi misalkan. Sebagai contoh KEK Gresik. Itu jelas sekali bagaimana sekarang smelternya Freeport yang satu proyek saja sudah 45 triliun menyerap lebih dari 20.000 tenaga kerja gitu. Nah itu juga kita hubungkan langsung dengan akses keluar tol dari Manyar di Jawa Timur. Jadi sebenarnya ini sudah dalam pipeline project, mudah-mudahan keberlanjutan ke depan. Dengan pemerintah masih mengalokasikan lebih dari 400 triliun, mudah-mudahan infrastruktur ini betul-betul masih menjadi andalan utama kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Demikian Mbak Livi. Baik Pak Susi, saya ke Bu Telisa terakhir Bu. Jadi bagaimana kalau kita bicara soal pendidikan dan juga penelitian, apa kemudian peran antara dua sektor ini untuk mendukung kebijakan infrastruktur yang kemudian berfokus pada konektivitas dan juga ketahanan pangan di Indonesia periode mendatang? Ya, jadi kalau kita lihat memang sangat penting ya disampaikan bahwa tadi disampaikan untuk sektor pendidikan dan kesehatan ya. Jadi tentunya pendidikan dan kesehatan ini adalah dua sektor yang sangat penting untuk membangun suatu negara yang ingin dicita-citakan ya, yaitu sebagai Indonesia maju atau Indonesia emas. Nah, jadi dukungan jadi tidak hanya hardware ya, jadi infrastruktur itu perlu juga softwarenya. Jadi SDM-nya, kualitas SDM. Jadi kalau pendidikan ini adalah bagaimana pembangunan pendidikan itu juga mendorong dari sisi pendidikannya itu sendiri, dan pendidikannya nanti akan mendukung pembangunan itu sendiri. Jadi saling terkait ya, di situ ada simultanitas. Jadi kalau pendidikannya semakin baik, tentu kita bisa membangun lebih baik lagi. Nah, dengan pembangunan infrastruktur yang lebih baik, tentu kita akan punya pendidikan yang lebih baik juga. Nah, ini ke depan tuh SDM tuh juga menjadi pemerintah yang akan datang ya, itu menjadi fokus untuk SDM-nya. Nah, nanti dengan SDM yang lebih kuat, ini bisa mengelola infrastruktur ini lebih baik lagi. Jadi infrastrukturnya bisa termanfaatkan. Pak Presiden sudah membuat basic fondasi yang sangat kuat, yaitu infrastruktur yang baik. Nah, dengan modal infrastruktur yang baik itu, kita bisa membangun pendidikan dan kesehatan kita menjadi lebih baik. Tadi kan juga dibangun ya, infrastruktur itu juga kesehatan ya. Kita kan cukup besar ya, apalagi waktu Pen-Covid itu juga puskesmas kita jumlahnya meningkat. Terus ada undang-undang kesehatan, nanti kita kekurangan layanan tenaga medis sudah disiapkan. Nah, tenaga medis kita juga meningkat. Nah, dengan masyarakat yang lebih sehat, masyarakat yang lebih berpendidikan, kita bisa growing lagi. Tadi disebutkan targetnya 8%. Nah, ini sebagai model kesejahteraannya itu holistik. Jadi bukan hanya kesejahteraan dari ketersediaan infrastruktur fisik itu sendiri ya, tapi impact yang ditimbulkan secara holistik ya. Kemudian juga dari sisi SDM-nya sendiri, ada kemajuan dari sisi SDM, masyarakat juga menjadi lebih sejahtera. Karena kan kita sendiri merasakan ya, kayak saya sendiri nih merasakan ada kereta api cepat ke Bandung gitu misalkan, itu sangat mudah. Kita cukup bangga, bukan hanya Jepang yang memiliki Shinkansen, akhirnya Indonesia juga memiliki, dan itu sangat efisien banget untuk mobilitas kita kayak gitu. Nah, itulah hal-hal yang harus diukur bukan hanya secara ekonomi, secara kuantitatif, tapi juga secara kualitatif juga untuk kesejahteraan masyarakat secara holistik seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Telisa, terima kasih juga Pak Susi. Yang pasti dengan anggaran 400,3 T nanti di 2025 diharapkan nanti pembangunan infrastruktur akan tetap jadi fokus untuk pembangunan terutama untuk masyarakat kita di wilayah 3T. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia, malam sehat-sehat selalu.